Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Saya mempunyai pertanyaan, apa yang membuat Allah marah dengan kemarahan yang begitu besar terhadap Salomo dan memutuskan untuk mengoyakkan kerajaan itu? Apakah hal itu layak mendapat kemarahan yang begitu besar dari pihak Tuhan? Sementara Allah itu besar kemurahannya, tidakkah ia besar dalam kemurahannya terhadap Salomo? Ia begitu murah hati kepadanya. Ia hanya meminta hikmat, tapi lihatlah betapa banyak yang telah ia berikan kepadanya. Jadi Allah juga serius dalam peringatannya dan besar dalam murka dan pembalasannya. Kita tidak bisa bayangkan berapa besar kebencian Allah terhadap dosa. Kita suka sekali dengan gambaran Allah itu pemurah. Dan kita selalu seperti ini dan suka untuk mengikuti konsep ini. Tapi bagaimana gambaran kebencian Allah terhadap dosa? Akankah hukumannya begitu hebat? Ini telah membuat banyak orang berkata bahwa tidak ada yang disebut neraka, sampai titik di mana ada seorang pejabat senior yang berkata bahwa neraka itu tidak selaras dengan kasih Allah. Tidak. Neraka itu benar-benar ada. Ada sesuatu yang disebut upah dosa adalah maut. Dan ada sesuatu yang disebut maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selamanya. Ketika Allah marah karena dosa, ia melakukan apapun. Bila Allah dalam murkanya terhadap dosa, akan melemparkan manusia ke neraka. Apa masalahnya dengan mengoyakkan kerajaan dalam murkanya atas dosa manusia? Mengapa Allah marah? Karena Salomo tidak mentaati perintah-perintah mendasar dan sederhana yang telah Allah perintahkan kepadanya untuk hidup dengan hati yang lurus, tidak menyembah berhala-berhala. Sebagai tambahan, pada hal-hal yang saudara kali telah bahas, hal itu tidak sesuai bagi raja. Ia melakukan semua dosa itu, secara bersamaan ia mengejar berhala. Bagaimana mungkin kerajaan itu tidak dikoyakkan? Apa yang terjadi karena murka adalah sebuah hasil dari kebencian Allah karena dosa. Karena Allah itu kudus. Ketika Tuhan marah, ia berkata padanya, aku telah menampakkan diri dan berbicara kepadamu 2 kali, jadi engkau tidak punya alasan sesudah itu. Benar. Dalam ayat 14, ia berkata, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Mohon berikan komentar Anda, Saudara Kaleb, tentang Tuhan membangkitkan seorang lawan bagi Salomo. Bagaimana mungkin Tuhan mengambil inisiatif dan membangkitkan seorang lawan bagi Salomo? Apakah saya salah memahaminya? Tidak. Pada faktanya, kita harus memahami sesuatu tentang kekudusan Allah. Apapun yang menyentuh kekudusan Allah, dari dekat ataupun jauh, akan membangkitkan kemarahan dan murka Allah. Karena Allah tidak bersedia kekudusannya dikalahkan dan ia tidak mengubah prinsip-prinsip kebenaran yang ia gunakan untuk berurusan dengan manusia. Seperti yang kita dengar bahwa apa yang Salomo telah lakukan itu buruk sekali. Hal itu sangat menyentuh kekudusan Allah. Salomo seharusnya mengambil jalan yang berbeda sama sekali. Salomo sendiri pernah menulis dalam kitab Amsal, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya pikir kebalikannya pun berlaku. Saat jalan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ia dapat menggunakan orang-orang lain untuk menegur dan mendisiplin kita. Membangkitkan satu musuh yang adalah bangsa yang dipakai oleh Tuhan sebagai tongkat pendisiplinan seperti yang akan kita lihat nanti. Ia memakai Asyur untuk mendisiplin kerajaan Israel dan memakai Nebukadnezar untuk kerajaan Yehuda. Ada orang-orang yang Allah pakai sebagai tongkat pendisiplinan ketika hati orang percaya tidak benar dan lurus di hadapan Allah. Benar. Dr. Esam, ada seorang lain yang juga Tuhan izinkan sebagai seorang lawan bagi Daud yang bernama Yerobeam bin Nebat dalam ayat ke-26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Saya perlu komentar Anda tentang karakter sentral ini, karena karakter ini memainkan sebuah peran dalam peristiwa-peristiwa mendatang. Itu benar, ia adalah karakter dari Israel yang Tuhan tetapkan karena kedua karakter yang telah dibangkitkan sebelumnya bukan orang Israel, Hadadezer, orang Edom, dan yang kedua
Ada dalam ayat 23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo yakni Rezon bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Namun dia ini adalah seseorang yang berasal dari antara bangsa itu. Jelas bahwa orang ini sangat terampil. Ia bekerja dan ia melihat. Salomo melihat bahwa orang ini sangat pintar. Ayat yang ke-28, Yerobeam adalah seorang tangkas ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang rajin bekerja, maka ditempatkanlah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Tampaknya ketika Salomo mempromosikan dia, ia mulai merasa dirinya hebat dan saya pikir Allah mengizinkan hatinya untuk menjadi sombong seperti itu. Lalu setelah itu, Tuhan mengutus kepadanya Ahia orang Silo yang memegang kain baru di badannya. Lalu mengoyakkannya menjadi 12 koyakan dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Lalu ia memilih 10 koyakan. Setelah kerajaan itu pecah di kemudian hari pada zaman Rehabeam, Yerobeam bin Nebat menjadi raja pertama atas kerajaan utara dan Rehabeam seperti kita ketahui menjadi raja atas suku-suku Yehuda dan suku Benyamin saja. Setelah ia mengangkat tangannya terhadap raja dan raja tahu, Alkitab berkata bahwa Salomo ingin membunuhnya. Ya. Dan saat Salomo berusaha untuk membunuhnya, ia melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir. Ia bersembunyi di negara yang putri rajanya dinikahi Salomo. Negara ini melindungi Yerobeam. Lalu nanti kita membaca dalam sejarah, setelah kematian Salomo, Yerobeam kembali dan memimpin suatu pemberontakan terhadap Rehobeam. Pemberontakan ini menyebabkan perpecahan kerajaan itu dengan izin Allah, seperti yang telah Tuhan katakan kepada Salomo. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.